다시 믿어 backpacker 우리는 backpacker 여기 the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpacker 신발은 언제나 값없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Hai, perkenalkan nama saya Safira Wulan Febrianti dengan NIM 2204010150. Di sini saya akan memberikan dongeng yang berjudul Pensil Ajaib di Laci Meja. Di sebuah sekolah yang bernama SDN Negeri Jaya Asih, terdapat seorang siswa yang bernama Laras. Laras adalah siswa kelas kelima. Suatu hari, ketika Laras sedang mengerjakan piket sekolah, tiba-tiba waktunya piket. Kemana ya teman-temanku? Kenapa kok tidak ada? Kenapa cuma aku sendiri yang piket? Dasar teman-teman. Ketika Laras sedang membersihkan kelasnya, dia menemukan sebuah pensil di laci meja. Wah, lihat. Apa yang aku temukan? Wah, aku menemukan sebuah pensil. Tahu aja nih, aku lagi gak ada pensil. Aku simpan pensilnya. Ketika sedang menyimpan pensilnya, Laras melihat ada sebuah tulisan dalam pensil tersebut. Tulisan apa ini? Oh, tulisannya, jangan buat aku tidak jujur. Tulisan apa ya ini? Tidak jelas. Yang penting sekarang aku sudah menemukan pensil. Aku gak peduli ini tulisan apa. Ini kan sudah menjadi punyaku. Laras mengabaikan tulisan tersebut. Setelah itu dia pulang ke rumah. Keesokan harinya, ketika berangkat sekolah, di dalam kelas, Laras menyapa temannya yang bernama Niko. Selamat pagi, Laras. Kamu sudah sampai lama di sini, Niko? Tidak, Laras. Aku baru sampai. Wah, sama nih. Untung aja kita nggak telat. Iya nih, Laras. Untung kita nggak telat. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara bel. Tring, tring, tring. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sekarang hari apa ini? Sekarang hari Selasa, Ibu. Kalau hari Selasa, waktunya pelajaran apa? Pelajaran matematika. Iya, benar, pelajaran matematika. Minggu kemarin Ibu sudah bilang kalau minggu ini waktunya apa, anak-anak? Waktunya ulangan harian, Ibu. Wah, benar sekali nih, Ko. Sekarang waktunya ulangan harian. Ketika Ibu Guru menyampaikan hal tersebut, Laras merasa panik karena dia melupakan kalau hari ini adalah waktunya ulangan harian matematika. Bagaimana ini? Aku belum belajar. Aduh, bagaimana? Nanti nilaiku jelek. Bu Guru telah memberikan soal untuk dikerjakan siswa-siswanya. Semua soal telah dibagikan, dan para siswa mengerjakan ujiannya dengan sungguh-sungguh. Tapi Laras merasa panik karena dia semalam belum belajar. Ketika menulis jawabannya, Laras menggunakan pensil yang kemarin ditemukannya. Dalam hati dia berkata, aduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa. Gimana ya? Apakah aku harus mencontek? Niko kok sudah selesai banyak kayaknya. Aku belum selesai. Aku masih ada 3 soal. Ketika sedang mengerjakan ujian tersebut, Laras melirik jawaban milik Niko. Ketika dia sudah melirik jawaban milik Niko, dia akan menulis jawaban tersebut menggunakan pensil yang kemarin dia temukan. Tiba-tiba, pensilnya putus. Tangan Laras merasa panas saat akan menulis jawaban yang dia contek dari Niko. Dalam hati dia berkata, aduh, tanganku panas sekali. Kenapa ini tanganku? Pensilnya putus. Bagaimana ini? Aku tidak punya pensil lagi. Dia merasa panik. Tiba-tiba, Ibu Guru berkata, anak-anak, jamnya sudah mau selesai. Ayo coba cek jawaban kalian. Tinggal 2 menit lagi. Dengan panik, Laras mencoba untuk menulis lagi. Tapi apalah daya, pensilnya sudah patah. Ketika Ibu Guru telah memberi instruksi kepada seluruh siswanya agar mengumpulkan jawaban ke meja guru, Laras merasa panik dan sedih. Dalam hati dia berkata, aku belum selesai. Masih ada 3 soal, bagaimana ini? Tapi waktunya sudah habis. Ketika Laras akan mengumpulkan ke depan, tiba-tiba temannya Niko berkata, Ibu, Laras tadi mencontek jawabanku, Ibu. Ibu Guru yang mendengar hal itu menghampiri meja Niko dan Laras. Ibu Guru bertanya, apakah benar itu Laras? Kamu tadi mencontek jawaban Niko?
Laras cuma bisa diam dan menunduk. "Hmm, hmm." Kemudian ibu guru berkata, "Laras, kamu jangan pernah mencontek lagi ya. Untuk ini ibu beri kamu sebuah peringatan. Tapi awas saja kalau minggu depan atau seterusnya kamu masih mencontek, kamu akan mendapat hukuman. Ingat itu Laras." Laras menjawab, "Iya ibu." Setelah kejadian itu, Laras merasa sedih. Laras dijauhi oleh temannya karena telah mencontek. Kemudian Laras pergi ke taman. Saat Laras pergi ke taman, dia menangis terseduh-seduh. Saat Laras menangis, tiba-tiba suasana tanah menjadi gelap. Suasananya mencekam. Angin berhembus begitu kencang. Daun-daun yang ada di pohon berhamburan. Dari kejauhan, dia melihat seorang laki-laki yang memakai seragam sama sepertinya. Akan tetapi, laki-laki tersebut tingginya melebihi siswa SD. Laki-laki tersebut mendekat kepada Laras. "Kamu Laras ya?" Laras yang diajak berbicara menjadi kaget. "Kamu siapa? Kamu kok tahu namaku Laras?" Anak laki-laki tersebut hanya tersenyum dan berbicara. "Aku tahu namamu Laras. Itu yang kamu pegang adalah pensilku Laras." "Hah? Iya kah? Aku menemukan pensil ini di laci. Kamu sekolah di sini, kenapa aku tidak pernah melihatmu?" "Namaku Dika. Aku dari masa lalu. Aku tahu kamu tadi habis mencontek." Laras yang mendengar itu merasa kaget. "Hah, kamu kok tahu aku mencontek?" "Laras, sebenarnya pensil yang kamu pegang mempunyai sebuah cerita di baliknya. Apakah kamu mau mendengar cerita itu?" "Baiklah, coba ceritakan." "Dahulu kala saat aku seusia kamu, aku mendapat sebuah hadiah dari orang tuaku karena telah menangkan lomba olimpiade matematika. Mereka memberiku pensil tersebut. Mereka berpesan kepadaku, jangan sekali-sekali aku menggunakan pensil itu untuk mencontek. Jika aku mencontek menggunakan pensil itu, maka akan terjadi sesuatu kepada pensil itu." Laras yang mendengar hal itu menjadi sedih. Dia menunduk dan meratapi perbuatannya tadi. Kemudian Dika berkata, "Laras, kamu harus berjanji kepadaku. Jangan pernah mencontek lagi kalau kamu masih ingin menggunakan pensil itu." "Baik, Dika. Aku berjanji tidak akan menggunakan pensil itu." "Kamu siswa yang pintar, Laras. Tanpa mencontek, kamu harusnya sudah bisa untuk mengerjakan pelajaran tersebut." "Iya, Dika." "Sekarang, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu melakukan perbuatan tercela tadi, Laras?" "Aku akan meminta maaf kepada Bu Guru dan Niko." "Iya, Laras, kamu harus meminta maaf kepada mereka." "Iya, Dika. Terima kasih kamu telah mengingatkanku. Apakah kita berteman? Aku mau berteman dengan kamu, Dika." Dika hanya tersenyum. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Dika menyurat berjalan menjauh dan menghilang. Suasana di taman menjadi kembali cerah. Laras berkata, "Aku harus minta maaf kepada Bu Guru dan Niko." Kemudian, Laras berlari untuk menemui Niko dan Ibu Guru. Ketika sampai di kelas, Laras melihat Niko dan segera menghampiri Niko. "Niko, aku mau minta maaf padamu, Niko. Aku salah, tadi aku sudah menculik kamu, Niko." Niko yang mendengar permintaan Laras hanya diam saja. Laras terus berusaha membujuk. "Niko, maafkan aku. Aku janji aku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, Niko." Niko diam dan berpikir, apakah dia harus memaafkan Laras. "Baiklah Laras, aku memaafkanmu, tapi jangan diulangi lagi ya Laras." "Iya Niko, aku tidak akan mengulangi lagi. Kamu masih mau berteman kan sama aku?" "Iya Laras, kita masih berteman." Setelah itu, Laras menghampiri Ibu Guru. "Kenapa Laras? Kamu mau apa lagi?" "Ibu Guru, aku mau meminta maaf karena tadi aku sudah mencontek." "Laras, kamu tahu kalau mencontek itu perbuatan tidak baik. Kamu jangan pernah melakukan perbuatan itu lagi, Laras." "Iya, Ibu, aku tidak akan melakukannya lagi." "Syukurlah kamu sudah sadar, Laras. Bu Guru ikut senang. Dan juga Bu Guru sudah memaafkanmu." "Terima kasih, Bu." Setelah hari itu, Laras dengan giat belajar
agar dia bisa menghadapi ulangan harian atau ujian-ujian lainnya dengan sungguh-sungguh tanpa mencontek. Dengan bantuan pensil itu, Clara semakin semangat untuk belajar. Clara sadar bahwa mencontek itu perbuatan tidak baik. Apa gunanya mencontek kalau itu bukan hasil dari kerja keras kita sendiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!